Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwanin fid din, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terus kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan dan terus menerus memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, yang kita tidak akan pernah sanggup untuk menghitung berapa banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara kenikmatan itu Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada kita dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya, menyatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, apabila ada yang bertanya tentang aku maka katakan aku dekat, kata Allah, aku akan mengabulkan permintaan-permintaan hambaku. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengabulkan jika hambaku memintanya hanya kepadaku. Idza da'an, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permintaan-permintaan kita jika kita memintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam sebuah hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, selama hambaku meminta kepadaku, aku akan beri, aku akan ampuni, dan aku tidak peduli. Ikhwanin fiddin, a'azzakumullah. Tawaran dari Allah adalah ampunan. Syaratnya selama hamba itu meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai anak Adam, selama engkau meminta kepadaku, selama engkau hanya berharap kepadaku, maka aku akan memberi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini nikmat yang besar. Akuilah kita sebagai hamba Allah yang fuqara wal masakin, membutuhkan kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini juhala, kita membutuhkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini du'afa, membutuhkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, inna juhala fa'imna, Rabbana inna fuqara fa'nina. Mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa cukup, karena seorang hamba pasti memiliki kekurangan-kekurangan, dan terus demikian. Agar kita selalu meratap kepada Allah, agar kita selalu meminta dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya, tidak sama dengan manusia. Manusia jika diminta satu kali, dua kali, dirinya akan mulai enggan untuk memberi. Tapi Allah yang maha kaya, jika manusia, hamba itu sering meminta kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala semakin sayang. Allah Subhanahu wa taala akan semakin mencintai hambanya tersebut. Inilah perbedaan antara Al-Khaliq dengan makhluk. Kalau makhluk itu fakir, makhluk itu miskin,
ada keengganan untuk terus-menerus memberi kepada sesama makhluk dan meminta kepada makhluk itu sesuatu yang kurang bagus. Ikhwan fiddin a'azakumullah. Kita sangat membutuhkan Allah dan bermunajat kepada Allah termasuk di dalam menghadapi ujian-ujian di dunia, menghadapi berbagai macam problem kehidupan di dunia. Kadang manusia akan merasa sedih, kadang dia gelisah, dan kadang mungkin sempit dadanya, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menghamparkan bumi ini sedemikian luasnya. Maka itu barakallahu fikum, bermunajatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'firu ilallah, larilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bizikrillah tatma'innal qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati ini akan menjadi tentram, dan serahkan segala urusan kita semua hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Talaq ayat 3, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupi dia. Siapa yang menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan segala permasalahannya hanya kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan-urusannya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Doa itu adalah ibadah. Belum dikabulkannya doa, maka kita telah mendapatkan pahala, kita telah mendapatkan kebaikan, yaitu telah melaksanakan ibadah melalui doa itu. Ikhwanin fiddin, a'azakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan di dalam sebuah hadis dari Abu Daud di dalam sunannya, jikalau beliau mendapatkan suatu problem atau kesusahan, maka beliau larinya kepada Allah. Diriwayatkan dengan lafaz laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hasatahul amr wazi'a ila shalah, bahwasanya Rasul sungguh jika menghadapi urusan yang susah, urusan yang berat, beliau larinya kepada salat, sujud di hadapan Allah, menyandarkan segala sesuatu urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan dilupakan kenikmatan besar, kesempatan emas Allah Subhanahu wa taala menawarkan di sepertiga malam terakhir. Siapa yang meminta kepadaku akan aku beri, dan siapa yang memohon ampun kepadaku akan aku ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang merasa suci, yang merasa tidak pernah melakukan perbuatan dosa? Kaum muslimin, kita semua adalah orang-orang yang pernah melakukan dosa. Kita semua adalah para pendosa. Untuk itu, mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir kepada Allah. Merataplah, sujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk yang menenteramkan hati adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa. Keyakinan itu akan menenteramkan hati kita. Berbeda dengan orang-orang, mereka yang tidak yakin, mereka yang ragu, gelisah. Mereka berdoa tetapi hatinya ragu. Mereka tidak yakin bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal keyakinan akan dikabulkannya doa itu adalah sesuatu kekuatan yang besar di dalam jiwa seseorang tersebut. Ujibu da'watad da'in idza da'an. Aku kabulkan permintaan orang yang berdoa kepadaku apabila ia berdoa kepadaku. Berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berimanlah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yakinlah berita dari Allah Subhanahu wa taala, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan, dan bahkan diulangi oleh Allah Subhanahu wa taala, inna ma'al usri yusra. Sungguh bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Ikhwani fiddin, maka keyakinan akan berita Allah bahwasanya sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, itu kita yakini akan menambah ketentraman hati di dalam jiwa kita. Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan di dalam surat At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, aku akan memberikan jalan keluar, dan aku akan memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Allah Subhanahu wa taala akan jadikan sesudah kesulitan itu adalah kemudahan.
Siapa yang berjalan semakin naik dan akan mencapai puncaknya, maka suatu ketika dia pasti akan turun. Barakallahu fikum. Beginilah kehidupan di dunia. Dunia ini adalah darul ibtila. Dunia ini adalah tempat ujian, di mana ujian demi ujian akan kita hadapi sampai kita mati kelak. Namun ujian itu ada dua jenis, yaitu ujian kesusahan. Akan ada manusia, akan ada kita yang diuji dengan kesusahan dan dia diminta untuk bersabar. Dan ada pula manusia yang diuji dengan kemudahan-kemudahan dan dia diminta untuk bersyukur. Maka kita diminta untuk bersabar dan bersyukur. Kita sebagai hamba Allah harus hidup dengan syukri was sabri. Mudah-mudahan Allah akan ridho dengan kita dan semoga kita semua mati dalam keadaan tenang, tentram, dalam keadaan husnul khatimah, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang tentram, kembalilah kepada Rabbmu dengan keridhaan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanin fid din, a'azzakumullah. Semoga kita diberi taufik dan semoga kita semua kaum muslimin diberikan taufik selalu untuk tetap dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan fiddin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selain bertakwa dan keyakinan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala juga termasuk yang akan menenteramkan hati, menenteramkan jiwa di dalam menghadapi ujian di dunia ini adalah dengan melaksanakan dan menunaikan hak-hak Allah. Diambil dalam ayat yang terakhir tadi ketika Allah menyatakan inni qarib ujibu da'watad da'in idza da'an. Aku akan kabulkan doa orang yang bermunajat kepadaku. Kata Allah, hendaklah mereka istijabah kepadaku dan hendaklah mereka beriman kepadaku, hendaklah mereka percaya kepada berita-beritaku. Kata Allah Subhanahu wa taala, yakinlah. Makna istijabah di sini adalah menyambut perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala dengan sesuai dengan syariat-syariatnya. Ikhwanin fid din, a'azzakumullah. Mengikuti apa kata Allah di dalam Al-Quran dan apa kata Rasul di dalam hadis-hadis yang sahih, karena Rasul tidak pernah menyampaikan kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kaum muslimin menyambut perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya dengan tunduk, yusolli mutaslima. Berikutnya, yang membawa ketentraman hati adalah menunaikan hak-hak mereka. Ikhwanin fiddin, hak Allah ditunaikan, engkau akan diberi ketentraman. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmihim ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Kata Allah di dalam surat Al-An'am ayat 82, orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kedoliman-kedoliman, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan al-aman. Al-aman ini adalah ketenangan, keamanan, dan sebagian ulama menyatakan yang dimaksud dengan al-aman ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Tetapi sebagian ulama yang lain menyatakan bahwasanya al-aman ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat kelak. Syaratnya adalah jangan mencampuri keimanan dengan kezoliman-kezoliman. Siapa yang gelisah
Siapa yang hatinya sempit, siapa yang merasa hidupnya selalu susah, orang yang dolim, orang yang menyakiti manusia, orang yang memberikan bahaya-bahaya dan kedoliman-kedoliman dimanapun mereka berada, menyesatkan orang, hidupnya akan selalu gelisah, tidak akan pernah tenang. Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah, siapa yang menjaga aib saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga aibnya. Tetapi siapa yang tidak menjaga aib saudaranya, maka aibnya akan menyebar. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menutup aibnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentunya selain semua yang membuat ketenangan jiwa dan hati itu adalah berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ketenangan, meminta ketentraman hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika minal humni wal hazan wa a'udzubika minal ajz wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhi wa a'udzubika minal ghalabati dan wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kebingungan dan kesedihan. Aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Aku berlindung kepadamu dari ketakutan dan kekikiran. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari lilitan hutang dan tekanan orang-orang. Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimis shalah.